Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Dito Wangsa. Dan kali ini kita kembali di Skill Tree Talk, sebuah program podcast dari Asosiasi Game Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja, amin ya rabbal alamin. Dan kali ini gue ditemenin sama kawan lama gue dari industri video game Indonesia. Orang yang sangat berjasa selama totalnya katanya 8 tahun ya. Dia di industri video game, mendukung, menyokong industri ini, dan sekarang dia lagi having fun karena udah nggak di sana lagi. So please welcome Adam Ardisa Smita. Halo. Tepuk tangan semuanya. Pak Adam. Yes. Perkenalkan diri Anda ke teman-teman, silakan. Terima kasih banget bisa ketemu sama Kakak Dito di Wah, sini. iya. Suaranya enak banget ya, opening kalau Dito tuh kayak suara radio. Suara radio. Silakan. Ya, jadi perkenalkan, nama aku Adam Ardisa Smita. Aku sebagai CEO dari Xenesia, company game yang berdiri dari tahun 2011. Jadi sekarang udah hampir 14 tahun. Studio gamenya. Awalnya kita masuk bikin game mobile di Nokia waktu itu. Zamannya Office Store. Nokia ya guys ya, Nokia. Ya, kalau nyari majalah tuh ada buat bikin ringtone, tau gak? Iya, tahu banget gue. bikin ringtone. Bener ada pencet-pencetan itu. Mulai dari situ, kemudian kita itu dari 2013 itu memang akhirnya besarnya karena B2B. Kita banyak ngerjain game untuk client base. Baru 2022 nih kita mulai masuk juga ke PC. Kita sekarang udah ngerilis satu game buat di Steam, judulnya Project Unsik. Dan sekarang kita lagi ada satu game yang mau kita rilis, judulnya Garden of Wandering Souls. Gitu. Ya, itu aja dulu introduction-nya. Dam. Dulu tadi sebut awalnya mobile. Yes. Masih gak sih kalau mobile ngerjain? Masih. Gue mau kasih tahu. Yuk. Karena kita disponsorin juga sama Yango Ads. Ini adalah ads. Yango Ads itu bisa ngebantu banget karena lu sebut mobile ya. Ya. Gue jadi keinget gitu ya bahwa ini adalah platform yang bisa ngebantu lu banget untuk dapetin revenue dari Yango Ads. Jadi thank you Yango Ads sudah mensponsori. Dan kalau kalian penasaran nih Yango Ads kayak apa, nanti sepanjang podcast ini gue akan jelasin sekeren apa Yango Ads dan kenapa Yango Ads jadi menarik untuk kalian yang membangun aplikasi maupun game di mobile gitu ya. Dam, Yes. gue bener-bener tertarik sama cerita lu. Ya. Dimana lu awal mulainya itu di tahun 2011. 2011. Artinya itu harusnya lu masih sangat muda. Itu harusnya umur 22-an lah ya. 21, 22 mungkin. Iya. Ya, around ya, segituan ya. Dan lu kuliah di ITB. jurusan apa saat itu? Sistem dan teknologi informasi. Karena game belum ada. Lu harusnya bareng sama Kang Gary juga ya? Gary itu di atas gua 2 tahun. Oh, tapi sempat ketemu juga. Maksudnya tahu, kenal dan sebagainya. Nightspeed kan? Nightspeed. Dan berarti yang duluan nyemplung Nightspeed atau lu saat itu? Nightspeed duluan. Oh, justru Nightspeed lebih senior lagi tuh ya? Lebih senior. Oke, apakah dia inspirasi lu juga? Salah satunya ya. Kan waktu itu yang awal-awal tuh ada Nightspeed, kemudian Agate. Ya. Siapa lagi ya di Bandung? Itu anak KTB itu. Yang terdekat yang inspirasi banyaknya dari situ ya. Dan kalau benar-benar specifically yang ngedorong lu untuk kayak game it is gitu. Apa? Triggernya sih lomba ya. Jadi memang ini privilege ya. Jadi ada privilege si Nokia itu buka lab, innovation lab kerjasama sama ITB. Dibuatlah lomba buat mahasiswa ITB doang nih. Jadi kan semakin sedikit nih pesaingnya gitu kan. Lombanya itu adalah membuat proposal aplikasi atau game untuk Nokia. 10 terbaik dapat $4.000. Saat itu berapa ya $4.000 ya? 40 jutaan lah. Proposal loh Dito nih, bukan game loh. Cuman proposal doang. Submit dong gitu kan. Ya, mudah lah kalau dapat lah gitu kan. Itu lu sendirian ngerjain anyway? Sendiri. Bener-bener sendiri waktu itu. Oke. Lalu dapat kan, submit. Kemudian setelah ini 10-10-nya sebenarnya dapat 4.000 semua gitu kan. Oh iya. 10-10-nya dapat. Jadi memang waktu itu mungkin gara-gara itu bangkrut kali Nokia. Bagi-bagi duit gitu kan. Salah strategi di tahun yang salah itu. Dari 10 itu dipublish lah di Office Store. Download paling banyak diterbangin ke Singapura. Oke. Ada event judulnya Komunikasi ya. Dulu tuh Komunikasi ya di Marina Bay Sands. Oh. Ya, jadi itu mahasiswa pertama kali terbang ke luar negeri ke Singapura, terus nginepnya di Marina Bay Sands pula gitu kan. Wah, mewah. Dan lu ikut?
Iya kan juara satunya nih yang download terbanyaknya dibawa ke sana. Di sanalah gue pertama kali melihat industri game. Jadi kan Nokia dari Finlandia, Rovio juga dari Finlandia gitu kan. Ketemu sama CMO-nya Rovio gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Jadi inspirasi terbesar gue tuh waktu si Rovio tuh bilang we're not just making a game, we're making a brand gitu kan. Makanya kan ada merchandise-nya apa segala macam gitu kan. Sebetulnya kayak ngomongin IP juga ya jadinya. IP juga gitu kayak gue mau nih jadi kayak dia. Makanya pulang-pulang bikin Arsanesia. Langsung tuh. Enggak sih, bertahap lah gitu. Berarti sebuah journey yang dimulai dari perlombaan yang lu gak nyangka akan ngebawa lu sejauh itu. Betul. Tahun 2011 berarti? Lombanya 2009 2010 lah kalau gak salah. Seperti apa industri game yang kata lu akhirnya di situ gue lihat industri game di zaman itu kayak apa Dam? Industri game yang lu lihat yang membuka mata lu jadi lu kayak tertarik industri. Soalnya kalau di Indonesia kan kita belum melihat ada industrinya ya. Saat itu ya? Saat itu ya kayak bisa ngeliat siapa sih game di Indonesia yang membuat game yang benar-benar sukses. Apakah bisa menjadi karir itu belum kepikiran gitu kan. Begitu kesana ngelihat apalagi ceritanya Rovio ngeliat bootnya segede itu gitu kan. Aku pun mainin gamenya gitu kan. Jadi kayak ternyata bisa dapat uang gitu dan industrinya segede itu. Jadi pas pulang tuh jadi kepikiran nih kayaknya ini menarik nih buat menjadi pilihan karir sih. Berarti ini yang ada di kepala lu pulang dari sana adalah gue harus bangun perusahaan atau gue harus bikin game. Itu dua hal yang berbeda loh. Memang dari awal ya kayak cita-cita gue dari SD SMP itu kalau ditanya mau jadi apa, sesimpel jawaban pengen jadi pengusaha sih. Tapi bisnisnya apa belum kebayang. Nggak pernah tahu apa ya. Pokoknya mau jadi pengusaha gitu. MLM pun pernah gitu kan zaman dulu gitu kan. Yang penting cobain dagang gitu kan. Begitu ngelihat kok something yang gue suka lakukan main game ternyata bisa dijadikan usaha gitu kan. Karena ujungnya bisa didagangin juga. Betul. Kalau dulu kan sulit ya, nggak ada jalur jualannya kan. Pas saat itu kan ada office store. Berarti kita bisa taruh di store, dapat uang, orang beli dari situ. Itu kan baru muncul tuh, jadi kepikiran juga tuh. Jadi pengen jadi pedagang, tapi berarti udah mikirin scope-nya bakal bikin perusahaan gak sih Dam? Atau pengen fokus bikin gamenya dulu? Dari awal sih emang selalu pengen buka usaha ya. Mikirnya cuma gak tahu apa. Dan ini kayaknya mulai nih ada nih benih-benihnya gitu. Apalagi waktu itu lagi model-modelnya ini nih. Zaman-zamannya venture capital mulai masuk ke Indonesia. Banyak banget lomba pitching. Nah kita juga waktu itu banyak tuh ikut lomba-lomba pitching, bawa proposal bisnis segala macam gitu-gitu. Dan yang memvalidasi adalah waktu itu lomba pitchingnya East Venture, namanya Bandung Venture Night. Ini Arsanesia belum ada nih, gue inget banget gara-gara lomba itu kita bikin proposal, bikin logo, bikin nama itu buat lomba itu doang gitu ya. Itu 2011 kan. Kita waktu itu ngebawa niatnya adalah kita pengen melestarikan budaya Indonesia menggunakan game dengan caranya Rovio gitu kan. Formulanya kayak gitu. Di atas kertas kan kayaknya gampang, bagus gitu, menarik buat investor gitu kan. Menanglah lomba-lomba kayak gitu. Diliputlah di media massa gitu kan. Jadi itu kita udah Arsa. Akhirnya Arsanesia dikenal. Jadi kayak tercemplung lah. Udah ada namanya, udah dikenal dan masuk berita, udah ngobrol sama investor waktu itu gitu kan. Ya udahlah gas lah gitu. Berapa orang Dam? Starting 5 orang. 5-5-nya masih di Arsanesia? Enggak. Tinggal 1. Tinggal lu? Iya. Sumpah? Iya. Kenapa Dam? Kita kan waktu itu masih mahasiswa ya. Ketika masih mahasiswa memang tidak semuanya ingin menjadi pengusaha. Kan kita tadinya awalnya bikin tim untuk ikut lomba kan. Once udah lulus dan mereka udah nggak kuliah lagi, ya mereka milih pekerjaan gitu. Jadi ada yang kerja di mana. Memang bukan passionnya aja buat dagang, jadi usaha gitu. Gambling soalnya kan. Lumayan gambling sebetulnya kan. Oke, berarti tinggallah lu sendiri dan akhirnya 5 kan akhirnya 5 co-founder nih. Di tengah jalan masuk 1 nih. Jadi berenam. Yang 4 keluar. Jadi sekarang gue tinggal berdua. Co-foundernya. Sekarang berdua. Dan sudah dari 2011 sampai sekarang berarti. Ya. Kita masuk ke game mobile ya? Yes. Apa game mobile pertama yang, dan lu sebagai apa di situ perannya? Sebelum Arsanesia gue bikin 2 game. 1 gamelan player. Bikin alat musik gamelan gitulah, kayak Guitar Hero tapi gamelan lah gitu ceritanya. Di jadi, platform Nokia. Ya, yang menang lomba tuh si gamelan player itu. $4,000 pertama. Abis itu ikut lomba lagi, dapat $4,000 kedua dari Nokia. Apa gamenya apa? Gue penasaran. Gamenya, ini juga gamenya cupu banget. Si Pitung, si pintar berhitung. Ya itu game edukasi. Itu gitu kan. Pas dia ngomong si Pitung, gue pikir wah fighting game. Iya kan, pitung maksud gue, iya kan. Pitung tuh rawa rontok bukan sih?
Ternyata si pintar berhitung. Jadi pelurunya itu soal-soal yang masuk gitu loh. Jadi lu menghalau peluru itu dengan menjawab soal matematika itu. Oh bagus juga. Menang lagi. Menang lagi karena bawa budaya Indonesia, bawa edukasi gitu kan. Kan value-nya bagus. Walaupun mungkin fun atau enggak gue gak tahu ya. Betul. Pada masa itu nggak fun sih kayaknya. Maksudnya udah di era apa sih game? PS3 kayaknya. Itu kan 2010 kan? Belum PS4 dong. Belum, ya PS3 ya. Masih PS3. PS3 ya, benar PS3. Iya. Akhirnya game yang menurut gue bisa banggakan kualitinya bagus justru lomba ketiga gue di Nokia. Dapatnya $2.000 tapi nggak 4.000 yang apa ya lumayan lah 2.000. Itu Temple Rush Prambanan. Itu game match 3 tapi ngebangun candi. Gokil. Itu ya peran lu sebagai apa? Di 3 game tersebut. 2 game awal gue masih di core gue yaitu programming ya. Jadi gue masih ngoding. Pakai apa itu waktu itu? Nama SDK-nya buat Nokia itu Qt, dibacanya cute. Sekarang kan ada Unity, ada Unreal gitu. Ini cute. Jadi agak cringe juga sih memang. Itu pada masanya banyak yang pakai. Yang bikin buat Nokia aja sih yang pakai. Hanya khusus buat spesifik Nokia, itu yang dipakai banyaknya di Nokia si Qt itu. Jadi lu pakai itu sampai berarti 3 kali ikut lomba Nokia ya, pakai itu. 3 kali ikut lomba Nokia. Jadi selama Nokia sistem operasinya Symbian, kita bikinnya pakai Qt. Itu bahasanya pakainya C++. C++. Ya. Oke. Lalu Unity akhirnya lu pakai Unity kan? Belum, karena habis itu jadi memang kedekatan kita dengan Nokia itu cukup erat gitu ya. Ketika mereka diakuisisi sama Microsoft, muncullah Windows Phone. Gue gak tahu lu inget gak ada periode namanya Windows Phone ya? Ingat banget. Ada zaman Windows Phone PDA gitu-gitu mirip kan? Iya. Jadi kita tuh bikin buat Windows Phone dulu tuh. Pakainya ya ininya Microsoft lah, ekosistem Microsoft pakai C# gitu-gitu. Baru habis itu turun, baru mulai Unity digratisin, kita pindah ke Unity. Barulah ke Unity. Dan kalau setelah itu game mobile apa lagi? Cukup banyak sih game mobile aplikasi lu bikin juga gak sih? Sempet gak? Hanya game aja. Hanya game. Oke. Dan yang gue tahu Arsanesia nggak cuma game mobile apa? Apalagi setelah itu? Setelah itu kayaknya judul-judul yang kita bikin tuh ada Selap Pilar, ada Flip, ada Leak dari Bali. Pokoknya awal-awal tuh game kita tuh Indonesia banget sampai akhirnya kita ngerasa kayak kalau bikin game terlalu apa ya? Mungkin in your face ini budaya gitu ya. Justru susah jualannya. Malah kita mikirnya kayak lu pertama kali kenal budaya Jepang dari mana sih? Doraemon, Naruto gitu kan. Justru gak terlalu ini ya. Ini bukan game kimono, ini bukan game apa gitu kan. Tapi harus ada ya itu IP-nya masuknya dari IP. Makanya waktu itu kita sempat bikin Pipo, nama karakter yang kita bikin mau jadi kayak Mickey Mouse-nya lah atau kayak Doraemon-nya lah gitu. Kita punya karakter namanya Pipo dan Velo, si penguin dan si kucing. Jadi game-game kita sampai karakter itu. Ada Roly-Poly penguin, ada Pipo, apalah segala macam gitu-gitu. Iya. Dan itu gamenya apa? Freemium games ya, di mobile. Ini teman-teman, kita akan bahas ke depan ya kan. Cuman gue mau ingetin lagi bahwa ini disponsori nama Yango Ads. Dan Yango Ads itu bisa bantu banget karena nih gue udah siapin nih listnya. Semua yang lu bikin aplikasi ya ataupun game itu bisa banget kerja sama Yango Ads karena memang gimana caranya ngoptimize monetisasi ya atau iklan itu hal yang nggak mudah dan bisa di-provide oleh si Yango Ads ini. Itu bisa jadi hal yang rumit jadi mudah kalau kalian kerjasama sama Yango Ads gitu ya. Dan tim Yango Ads mengurus semua aspek teknis dengan akses ke 16 jaringan iklan dan lebih dari 200 DSP. Yang artinya ini bagi Anda lebih banyak pengiklan, lebih banyak potensi penghasilan. Jadi buat kalian yang penasaran sama Yango Ads, lebih jauh lagi klik di description box ya. Di situ ada penjelasannya gitu. Tapi kalau ngomongin sedikit mengenai monetisasi, jalan apa yang lu pilih? Jalan ninja apa yang lu pilih untuk monetisasi game mobile lu saat itu, Dam? Awalnya ketika kita masih belajar dan cupu dan tidak tahu apa-apa gitu. Dan belum ada Yango Ads pada belum ada Yango Ads gitu betul. Ya. Kita pikir memang harus optimize-kan semuanya. Iklannya dioptimize-kan, in-app purchase-nya dioptimize-kan. Iklan tuh ada berbagai macam model kan. Ada yang lu dibayar tergantung berapa banyak orang yang melihat banner iklan. Kan suka ada tuh di bawah tuh banner kan. Ya, gitu. Itu per 1000 orang CPM ya bahasanya. Per 1000 yang lihat lu dibayar sekian lah gitu kan. Ada yang lu dibayar ketika
orang ngeklik itu kan berarti per klik dibayar. Ada yang dibayar ketika nonton sampai habis videonya gitu kan. Oke, itu kita pakai semua. Bahkan kita sampai eksplorasi jenis iklan yang lu akan dibayar lebih mahal kalau sampai orang itu install. Terus lu bisa tracking sampai dia level berapa tutorialnya gitu misalnya. Oh, kalau lebih jauh lebih dibayar lebih mahal gitu kan. Ada itu. Ada model-model kayak gitu dulu tuh. Kalau sekarang kan udah mulai dilarang, apalagi di Apple udah gak bisa sama sekali gitu kan. Jadi itu kita coba berbagai macam cara sama optimasiin di in-app purchase tuh. Oke, in-app game yang mana dulu nih berarti kita ngomongin. Let's say yang mana yang menurut lu paling lumayan lah, lumayan jalan gitu di freemium game yang lu bikin. Kayaknya yang paling jalan itu justru yang di Roly-Poly Penguin ya, itu game match 3 kita gitu kan. Jadi nanti nih buat teman-teman ya, kalau misalkan pengen memilih strategi monetisasi buat mobile, ini menarik nih. Ini udah mulai teknis nih. Mulai teknis, pelan-pelan ya bang ya. Pelan-pelan ya. Kesalahan kita dulu adalah kita masukin semuanya di tipe game yang kita bikin tanpa ngelihat game ini lebih cocok dengan model iklan yang mana, model monetisasi yang mana. Ngaruh berarti. Gue kasih konteks ya. Silakan. Kalau misalkan lu bikin game, ini kayak ada spektrum nih ya. Spektrum game casual di tengah. Oke. Paling lebih kirinya lagi tuh kita sebutnya hyper casual. Yang kanannya itu mid-core sebutannya. Jadi hyper casual tuh kayak game yang kayak cuma satu touch jalan kayak cuma lempar pisau atau apa gitu. Orang yang senangnya main game kayak gini itu biasanya behaviornya adalah mereka mendingan nonton iklan. Dikasih iklan banyak pun nggak apa-apa, tapi gue nggak mau spending duit di sini. Oh. Agak pelit ya. Jadi agak pelit gitu kan. Tapi mereka nggak masalah. Oke lah 30 detik nonton gue tontonin deh gitu. Yang penting nggak bayar. Nah ini hyper casual sampai casual itu cocok tuh dengan behavior orang kayak gitu. Makanya Roly-Poly Penguin kita, Summertone kita ternyata cocoknya dengan iklan. Karena masuk di spektrum yang ini. Karena masuk ke hyper casual sebetulnya. Lebih ke hyper casual betul hyper itu kan. Casual. Once lu udah di casual apalagi ke game mid-core gitu ya. Orang tuh kayak iklan tuh ganggu banget. Ini gue bayar deh gitu kan. Mereka rela ngilangin iklan dengan bayar. 200.000 gak apa-apa deh, penting gak ada iklan gitu kan. Bisa tuh ya? Bisa kayak gitu. Nah makanya kita waktu itu gak tahu tuh. Jadi udah pakai semuanya gitu kan. Sekarang udah lebih paham. Oh kita mau bikin game apa nih, sehingga strategi monetisasinya lebih gedenya di mana. Iya. Karena menentukan itu benar-benar ngaruh ya berarti. Ngaruh. Kira-kira berarti gini. Berarti ada satu proses di mana lu memang harus desain game lu untuk nantinya akan pakai bentuk monetisasi yang seperti apa. Betul. Kayak misalnya lu udah ngomongin in-app purchase gitu. Ya. Ya berarti kan harus menarik apa sampai orang akhirnya willing untuk beli lu punya. Works gak waktu di game lu itu in-app purchase ada ternyata revenue yang oke? Kalau misalkan lu masih cupu kayak waktu kita dulu, model bisnis in-app purchase itu butuh satu layer keilmuan baru. Yaitu live ops. Dan game ekonomik lah 2 gitu. Tapi kalau game ekonomik kan lu nge-balance game itu juga ada game ekonomik kan. Tapi kemampuan live ops itu berarti menyajikan konten terus, kayak memberikan event, update segala macem. Itu kan skill yang perlu di-acquire. Di saat kita baru belajar, kita nggak ngerti gitu-gituan, yang penting downloadnya banyak. Ya better startnya dari iklan dulu gitu. Tapi once lu udah kayak oke, kita bikin game yang fun, orang mau download udah bisa nih. Nextnya kita pengen orang download itu setia main game kita sampai lama sehingga suka banget, invested banget, akhirnya mau bayar. Nah itu udah belajarnya live ops dan itu di situ lu bisa optimasiin di in-app purchase-nya. Oke. Pertanyaan gue adalah saat dia bayar dan saat dia nonton iklan, potensi lebih gede dapat duitnya sebetulnya mana sih? Sebetulnya lu lebih berharap mereka bayar atau lebih berharap mereka betah nonton iklan? Pertanyaan yang bagus. Mungkin gini. Game yang menggunakan iklan dengan game yang menggunakan in-app purchase itu kan sebenarnya kayak tadi ya, 2 game yang berbeda ya. Hyper casual game sama mid-core game. Dua-duanya bisa sama-sama ngedapetin let's say $1 juta buat lu. Tapi gue ngelihatnya kalau lu pakai in-app purchase, lu bisa lebih tinggi lagi dari 1 juta. Jadi bisa sampai $10 juta, $20 juta gitu kan. Jadi gue ngelihat kayak penggunaan digital currency itu membuat lu punya opsi lebih banyak lah untuk mendapatkan itu. Iya. Oke. Tapi $1 juta juga oke kan? Ya oke lah. Oke lah gitu. Iya, lu dapat 15 miliar pun lu happy gitu. Jadi ya. Happy banget dong bang. Iya. Oke. Nah, oke berarti mobile games dan sampai sekarang masih. Dan sebetulnya ya, salah satu tajuk yang mau kita bahas juga di sini adalah bikin game buat Arsa Indonesia sendiri bikin game, tapi lu juga kan akhirnya ke B2B. Yes.
titik akhirnya wah ini kita kerjain B2B juga tuh kapan? Setelah Ars Indonesia udah berjalan berapa lama, Adam? Jadi sebenarnya karena kita bisa dibilang dari awal memiliki kedekatan dengan Nokia ya. Kita kan lomba menang Nokia, lomba lagi menang Nokia lagi. Itu kan orang jadi ngeliat kita, ini perusahaan apa sih menang lomba mulu sama kita gitu kan. Abis itu dulu tuh Nokia tuh punya komunitas cukup gede namanya NICE, Nokia Indonesia Community Enthusiast kalau nggak salah. Baru tahu. NICE. Baru tahu loh gue ada ternyata. Iya ada tuh dulu ketuanya Pak Firstman Marpaung. Siapa? Bukan. Oh bukan. Mang marganya aja ya. Marganya aja. Iya. Nah waktu itu juga ada semacam kalau di Google itu ada namanya GDE, Google Developer Expert kayak yang evangelis teknologinya gitu kan. Terus kalau di Microsoft ada namanya MVP, Microsoft Valuable Person. Di Nokia itu ada namanya Nokia Developer Champion, NDC. Gue dulu sempat jadi NDC, itu di global tuh kayak gitu. Jadi memang gue secara personal punya kedekatan yang orang dalam lah gitu dengan Nokia, kenal dekat gitu kan. Karena itu kita juga sering disuplai project-project dari Nokia. Kan Nokia Contohnya? punya klien banyak nih. Betul. Compete sama Android, BlackBerry sama iOS waktu itu. Iya. Bentuk kompetisinya adalah misalnya let's say ada perusahaan kopi. Perusahaan kopi itu punya apps. Apps-nya ada di Android sama di iOS. Nggak ada di Nokia nih. Nokia kan pasti ngerasa kalau buat user yang suka kopi itu nggak akan beli handphone Nokia kalau nggak ada si aplikasi kopi tersebut kan. Benar. Carilah vendor siapa nih yang bisa bikinin buat kopi tersebut, Nokia yang bayarin biar si ini ada di sini gitu kan. Nah gue tuh dulu disuplai cukup banyak tuh, bikin game buat Kompas Gramedia lah, buat boyband ada lah. Ya. Bentuknya apa di mobile ya berarti? Game mobile. Jadi dari situ gue belajar gitu. Ini toh bikin game untuk orang lain gitu ya. Seninya, negosiasinya, terus bukan negosiasi dengan kliennya gitu. Kayak ini scope-nya segimana gitu kan. Pasti ada yang ngeyel ya. Maksudnya kayak ada aja yang gue pengennya gini gitu. Dari situ mulai terpapar, ada ya industri seperti ini gitu, B2B. Terkenal B2B di situlah. Betul. Dan akhirnya Ars Indonesia lebih condong kemana, Dam? Revenue terbesar Ars Indonesia B2B. Kita grow masih dari B2B sampai sekarang. Sampai hari ini masih dari B2B. Ya lu lihat aja game Ars Indonesia apa sih yang bagus yang menghasilkan, kayaknya nggak ada deh, belum ada. Belum. Karena lu tidak menyerah juga untuk tetap bikin. Kita tetap mencoba gitu. Memang mimpi besar kita adalah untuk jadi company yang besar dengan IP. Tapi kita kan tahu ya bikin IP butuh proses untuk belajar, jatuh bangun dan bisa dibilang di Ars Indonesia kita memprioritaskan kesejahteraan krunya. Jadi kita nggak mau jadi company yang starving artis. Yang kita berdarah nggak apa-apa, yang penting demi idealisme gitu. Kita pengennya tuh mereka sejahtera, kesehatannya terjamin, kesejahteraan terjamin gitu kan. Makanya opsi yang menurut kita resikonya paling kecil dibandingkan dengan bikin IP, yaitu sebenarnya B2B itu sebenarnya. Jadi kita nabung nih ngerjain proyekan klien, profitnya kita tabung. Once kita punya cukup banyak uang, waktu itu kan belum ada model publishing ya gitu ya. Once kita punya cukup banyak uang, kita coba bikin game, kita launch. Ternyata kita belum berhasil nih bikin game yang sukses. Kita mode B2B lagi. Tapi timnya jadi banyakan yang mana, Dam? Sekarang, Dam? Di Arsa? Timnya pasti banyakan B2B ya. Once ada proyekan masuk dan itu emang harus kita ambil, yang ngerjain produk pun harus di stop ke proyek tersebut. Pasti ketarik. Dan remote semua ya gue dengar. Sekarang remote semua semenjak COVID. Kenapa, Dam? Ternyata works. Awalnya kita nggak ngerasa kayak bisa deh, tapi pas COVID ternyata semuanya di tempatnya masing-masing. Kinerja tidak menurun, produktivitas tidak menurun. Memang ada titik-titik di mana kangen nih kerja bareng apa segala macam. Ya udah, kangennya kerja barengnya atau kangennya ketemuannya gitu. Kalau kangennya ketemuannya, kita ketemuan retreat aja, nggak kerja gitu kan. Ternyata work sampai sekarang, ya udah kita terusin aja. Iya. Dan tadi lu udah cerita juga akhirnya dapat klien B2B, tapi cara lain, misalnya teman-teman yang lagi nonton nih, first stepnya apa sih gitu untuk nge-reach, gue pengen juga nih di studio gue yang gue bikin ada B2B-nya juga gitu. Ini yang mungkin nggak kelihatan orang, nggak banyak ngelihat ya gitu. Pasti. Mana cara dapetnya? Kok tiba-tiba bisa dapat project nilainya MM-an gitu kan? Iya gitu. Apakah dan how possible lu dapetin? Ketemunya satu hal lah, bisa ketemunya gitu. Habis itu mereka mau gitu loh. Ini ya hasilnya ya yang gue lakukan adalah ketika awal gue tahu kita adalah company yang
ya mungkin adalah portofolio 1-2 bekas dapat dari Nokia, which is itu bagus untuk ngejual ke klien gitu, bawa proposal gitu kan. At the end of the day, gue ngelihat nomor 1 project kita banyaknya masuk itu karena kenalan, referral. Justru project-project yang nilainya gede-gede itu datang karena dia kenal sama Arsanesia, tahu bisa bikin game, coba bikin game di Arsanesia. Ada project-project yang emang masuk kayak kalau misalkan kita mau ngomong teknisnya, oh coba websitenya harus bagus, itu kan harus jelas, SEO-nya harus bagus. Ada project yang masuk dari situ, tapi biasanya either nilainya kecil atau kliennya rese. Kalau klien yang nilainya trouble itu, justru klien-klien yang nilainya gede dan sangat enak diajak kerjasama itu datangnya dari rekomendasi teman. Berarti keywordnya adalah bangun network. Networknya. Dan networknya ini lu nggak bisa hanya bergaul dengan teman-teman di komunitas game dev, karena project nggak datang dari situ. Betul. Lu harus main ke circle di mana potensi project bisa ada dari situ dan saingan dalam tanda kutip ya. Nggak banyak. Apa berarti? Gue tuh bela-belain datang ke event-event tech, kayak acaranya Tech in Asia gitu, nggak ada orang game buka booth di situ gitu kan, gue buka booth di situ gitu kan. Terus kayak acara-acaranya apa Esalon E27, gue lupa, pokoknya acara startup itu gue datengin gitu kan. Bahkan sampai ke kayak kita coba lebarin ke edukasi gitu ya. Komunitas guru gue masuk biar kenalan di sana, kontribut di sana, dan cara masuknya tuh ya memang ngebangun network, itu ngebangun relation gitu, bukan transaksional. Jadi kita datang bukan halo aku Arsanesia, aku jualan game, kamu mau bikin ini atau enggak, tapi kita datang kita mau kontribut ke ekosistem. Jadi orang juga trust sama kita, kenal sama kita. Ya itulah ya stage bikin orang jadi percaya sama lu juga. Trust, betul. Iya. Segitu pentingnya ya. Penting banget. Beneran deh. Maksudnya kayak ada nih case ya. Aduh gue ngomongnya gimana nih. Cuman study case aja. Pip gitu. Ya. Yang ngerjain ya artinya tidak misalnya tidak memenuhi KPI-nya. Itu kan pasti ada dong kayak dia minimum ini gitu. Dan cukup banyak yang gue juga pernah dengar. Ya untuk menjalin komunikasi dengan kliennya pun nggak punya kemampuan itu, Dam. Betul. Paham gak maksudnya? Iya. Dan itu kan sebetulnya sayang ya, jadi penghalang ya untuk bisa, mungkin lu ya gue nggak tahu lu belajar dari mana tuh untuk kayak bisa be nice to client, tahu caranya untuk nge entertain maybe or something, hospitality-nya gitu. Terus juga lu polite, bikin dia nyaman dan sebagainya. Itu kan satu hal yang memang nggak bisa kalau lu nggak punya itu, lu pengen kayak Adam dan kan jadi susah gitu. Gue belajar dan gue beruntung berada di circle ya ini balik lagi privilege ya gitu ya. Kebetulan circle-nya komunitas di kampus itu ada namanya komunitas IF Association. Ya bukan asosiasi, sebenarnya komunitas sih. IF Informatika. Isinya adalah mahasiswa dan alumni dari jurusan Informatika ITB yang punya perusahaan. Dan di kala itu trennya perusahaan itu adalah studio house ya, kayak emang outsourcing company. Jadi kita tuh hampir sebulan sekali tuh kayak bikin sesi kayak komunitas ngumpul lah gitu kan, ngebahas mulai dari itu pertanyaannya gimana cara dapetin klien, ngurus klien, ngurus pajak, HR segala macam. Nah itu basic yang gue bilang itu privilege, gue bisa dapetin itu. Yang mungkin orang lain aksesnya nggak ada ke sana. Nah di situ gue belajar bahwasannya kalau B2B itu ya basically lu bisnis tadi hospitality ya. Lu harus memperlakukan mereka dengan service yang full gitu ya. Sehingga mereka merasa nyaman kerja bareng lu, komunikasinya lancar. Tentu KPI harus tercapai ya. Kalau tadi kan berarti kalau KPI kan berarti nggak perform gitu. Kita belum ngomong komunikasinya gitu. Betul. Kan. Performance-nya harus terjaga sehingga credibility kita terjaga, komunikasinya juga harus lancar sehingga mereka ngerasa nyaman gitu. Tektokan sama Arsanesia tuh enak gitu. Sesimpel ini kayak sampai sekarang pun kebawa dalam kehidupan gue ya. Gue paling nggak bisa ngelihat unread message di WhatsApp, di inbox email tuh kalau ngelihat tuh kayak aduh gue kayak belum balas gitu. Itu kan simple ya, kalau klien ngechat terus kita langsung balas kan mereka ngerasa fast response nih gitu kan. Itu simple kayak gitu sih. Oke, itu gue pengen banget tahu tips and triknya dari seorang Adam buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini gitu ya. Mungkin penasaran gitu, Dam. Untuk gini deh, approach dulu pertama. Ya. Yang paling benar menurut atau yang paling benar deh. Gayanya Adam gitu ya untuk bisa approach ke klien gitu yang paling proper, Dam.
dalam sebuah situasi. Oke, networking udah apa segala macam. Oke nih ada sebuah, kan sebenarnya sekarang kan banyak ya salah satunya GDX deh. Itu kan bisa jadi salah satu tempat untuk bisa ketemu, ya nggak sih? Yang paling mungkin teman-teman perlu tahu caranya Adam untuk approach tuh kayak apa sih, Dam? Buat gue sih sebenarnya nomor satu keywordnya itu adalah ketika lu bertemu sama orang baru terutama untuk bisnis. Number one itu bukan transaksional. Jadi jangan sampai lu ketemu sama dia langsung nanya kita punya jasa ini lu mau pakai atau enggak. Gue selalu startnya dari personal level. Misalkan lu kerja di company apa gitu kan, terus kebutuhannya gimana gitu, apa yang bisa gue bantu gitu. Jadi bahasanya tuh bahasa kayak lu punya problem apa sih yang bisa gue bantu solve. Oke, instead of kayak mau bikin ini di gua nggak gitu. Oke, berarti ini metodenya kayak bro temenan sama gua yuk. If there any problem, maybe gue bisa bantu untuk solve your problem gitu ya. Yeah. Kurang lebih kayak gitu ya. Bahkan berarti ya secara personal dulu ya. Dan gue bisa melihat ya, jarang terjadi meeting yang gue ketemu sama dia langsung nih di suatu event gitu kan. Pulang kita deal, itu jarang. Biasanya tuh gue ketemu sama dia satu event, terus ketemu lagi sama dia di event kedua gitu kan. Ketemu lagi kayak kita kemarin ketemu di event ini gitu kan. Besoknya event. Once udah kan kalau baru orang ketemu pertama kali pasti lupa nggak sih sama lu gitu kan? Kita ketemu di mana ya? Gitu. Oh kita ketemu kemarin di GDX, sekarang kita ketemu lagi di IGX itu ada di G2G gitu kan. Nah biasa di pertemuan kedua ketiga itu orang udah mulai wah nih nongol terus nih orang gitu kan. Oh eksistensi. Eksis kan nongol terus nih orang gitu kan. Ini kayaknya bisa dipercaya gitu. Atau kayak dia emang di network game itu muncul terus gitu. Jadi konsisten top of mind gitu. Betul. Aduh ya top of mind. Top of mind kan. Benar. Jadi muncul terus gitu. Makanya kalau saran gue, oke, mungkin ini privilege buat mereka di Jakarta. Bisa datang ke banyak acara-acara kayak gitu kan. Tapi sebenarnya di era sosial media sekarang, gue sangat menyarankan untuk teman-teman punya social presence. Itu cara tersimpel untuk bisa bare minimum top of mind gitu. Kalau lu ada, lu bikin game dan lu punya jasa pembuatan game. Jadi penting juga ya kayak update story terus gitu. Jadi cukup penting ya untuk kayak setidaknya lu ada terus nongol terus. Personal branding. Betul, personal branding. Jadi kayak oke, jadi aduh butuh bikin ini. Keinget siapa? Iya gitu. Lu yang pertama gitu ya. Kadang kan kalau misalkan kita nggak dengar kabarnya dia segala macam, pun kita sebenarnya bukan nggak mau ngasih project ke dia. Kadang suka nggak kepikiran. Oh iya ada perusahaan ini ya gitu ya bisa bikin game gitu. Baru keinget belakangan gitu loh Dam kayak oh iya juga ya karena ya itu jarang update apa segala macam. Itu ya berarti salah satunya cara approach-nya ya teman-teman ya versinya Mas Adam. Ini yang juga nggak kalah susah Dam. Menjaga kepercayaan klien. Berapa banyak klien B2B di Arsanesia yang repeat order? Majority sih ya. Nah kan majority sih gua begitu. Gue udah expect pasti majority RO gitu. How? Gitu. Maksudnya oke, ini jawabannya sesimpel lu penuhin KPI-nya ya oke. Tapi maksud gue bikin dia puas dengan KPI-nya tercapai itu satu hal menurut gue. Tapi dia sangat mungkin untuk pindah ke tempat lain tuh tetap ada gitu. Walaupun KPI di lu udah terpenuhi, cuman kayak ada yang lebih murah gak ya? Ada yang lebih bagus gak? Ada yang lebih cepat gak ya gitu ya? Pasti dong mungkin saja terpikirkan. Jadi untuk ngejaga itu gimana sih trustnya klien dan biar klien tuh nggak order ke tempat lain dan tetap order di lu juga. Ini yang gue perhatikan nih menarik ya. Kayak gue melihat kayak ada tiering project gitu ya. Kayak misalkan ada project yang nilainya kecil-kecil, ada project yang memang turunan subkon dari agensi gitu misalnya. Bantu. Kecil tuh berapa menurut lo kira-kira? Let's say di bawah 100 lah gitu nilai proyeknya. 50-70 juta ya, gitu ada yang menengah itu 1M sampai 100 juta gitu. Ada yang di atas 1M gitu kan. Ini ketika kita climbing the ladders ya, tangga ini kita panjat gitu ya. Pelan-pelan kita bangun portofolio, bangun network sampai akhirnya bisa sampai di atas ya. Gue ngeliat nih orang-orang di atas ini banyak orang yang punya uang gede. Tapi susah mencari orang yang bisa mereka percaya. Punya uang gede, tapi susah nyari orang yang mereka percaya gitu untuk ngejalanin produk atau proyeknya dia gitu. Ih bener banget. Sedangkan kalau yang di menengah ke bawah ini, mereka tuh trust tuh nggak penting karena uang kecil kan. Kayak lu nggak cocok, gitu. Mana yang lebih murah, mana yang lebih murah gitu. Dicari kan banyak pilihan. Tapi once udah di atas di level ini, mereka kan cari kayak kita
kita temenan, mending gue sama lu aja lah. Enak kan kita udah pernah kerja bareng. Aja deh, gitu. Iya gitu. Ini soalnya duit gede nih kalau gue kasih ke orang lain. Jadi sempat ada partner yang bilang kayak, ini gue mau sama lu karena lu nya aja, karena Adamnya gitu, karena personalnya gitu, bukan karena apa-apa. Sebenarnya yang produk atau service lebih bagus lainnya ada gitu. Dan apakah itu oke, Dam, menurut lo? Ada apanya? Apakah itu oke dengan akhirnya dia menuju ke lu karena elunya aja, tapi apakah nanti gini untuk long term gitu maybe kan nggak mungkin lu terus nggak sih? Arsanesia kan harus berdiri as Arsanesia bukan Adam gitu loh. Gimana menurut lu? Mungkin ada dua aliran ya. Memang ada aliran company yang sangat didriven oleh founder. Ya kayak lu Elon Musk dengan Tesla, Mark Zuckerberg dengan Facebook gitu kan. Ya gue juga lah kayak anak tua dengan Dito gitu kan. Itu sebenarnya pilihan ya, lu pengen bikin company yang kayak apa gitu kan. Kalau pada akhirnya lu pengen bikin company yang suatu saat akan lu tinggal, at the end of the day lu emang harus pelan-pelan regenerasi lah gitu. Lepas dan ya delegatif gitu jadinya kan. Ya, cuma kalau gue pribadi sampai sekarang gue masih merasa gue pengen ngelit ini gitu. Sampai berapa lama ya gue gak tahu ya. Mungkin ada titik di mana kayak ini scale udah terlalu besar untuk gue sendiri gitu kan. Di saat itu gue mungkin exit atau apa gue gak tahu ya gitu. Tapi kalau sekarang gue ngerasanya masih menikmati itu. Menurut lu yang lu saranin buat teman-teman? Pada akhirnya ya kalau gue ngeliat ya, company atau klien itu biasanya akan invest ke orang sih. Ujung-ujungnya pasti gitu ya, sulit ya. Memang bisnis tuh at the end-nya siapa kenal siapa gak sih? Nggak bisa dipungkiri. Yang kadang-kadang dibahasakan ordal nih. Memang begitu. Tapi gimana? Memang begitu gak sih? Iya, jadi memang kita harus taruh value networking ini di titik yang cukup tinggi di list gitu loh. Iya, nggak bisa dipungkirin gitu. Jadi kayak, dia mah kenal sama ordal. Lu juga harus kasih value gimana journey-nya dia bisa kenal sama orang ordal nggak sih? Maksud gue kan nggak selalu semudah itu untuk akhirnya lu kenal ordal. Betul. Oke, let's say gini. Ini baru terjadi tadi gitu ya. Di hari yang sama itu tadi ada Bu Amen gitu, Bu Iren Umar di sini. Terus ada kayak udah deket lah gitu, sapa-sapaannya apa segala macam. Gue cukup iri gitu loh, karena beliau orang yang hebat, beliau orang yang menurut gue sangat menarik, dan kayak wah ordal nih, jadi kayak karena kendaraan Agi misalnya. Tapi dipikir-pikir Adam 8 tahun di Agi gini segala macam, sampai akhirnya bisa kenal dan akhirnya di respect dan punya hubungan itu, ya wajar juga nggak sih gitu maksud gue. Jadi ya cukup make sense sih. Jadi kayak jangan apa-apa ya karena dia punya ordal ya, karena effort untuk bisa sampai kenal ordalnya juga ya long journey juga gak sih? Kalau game developer tuh biasanya pengennya ini, gue inget banget pertama kali gue datang ke GDC, itu game developer conference di San Francisco gitu ya. Sebagai anak baru ikut event global meeting di sebuah lobby hotel, terus ngelihat kayak lantai 2 room ini PlayStation gitu kan, lantai 3 room ini Nintendo gitu kan. Gue tuh bertanya-tanya, orang yang naik lantai 2 bisa dapat kenalan orang PlayStation gimana caranya ya gitu kan. Sedangkan lu? Gue gak tahu gimana nih cara kenalnya. Waktu itu kan baru pertama kali ikut GDC tuh waktu itu. Belum kenal siapapun PlayStation, belum kenal siapapun Nintendo gitu kan. Dan memang tadi itu gue sangat percaya, ini mungkin kalau ada cara grindingnya, ada cara instannya ya. Boleh. Boleh. Kalau yang cara grindingnya dulu. Kalau instannya belakangan lah. Cara grindingnya ya memang mau gak mau lu harus spending energi, waktu, dan mungkin uang lu untuk networking. Karena ketemu orang Nintendo, ketemu orang PlayStation, kalau sekarang mungkin Apple kebetulan lebih dekat ya, tapi ketemu orang Apple itu biasanya susah. Nggak kayak Xbox atau Google yang memang hadir di sini kayak sini ikut eventnya Google, Xbox itu kan. Itu agak susah. Nah tapi kalau lu datang ke event terus-terusan, apalagi event luar negeri, di saat indinya tuh sedikit gitu ya. Momen lu bisa ketemu Suhei, ketemu apa, itu jadi lebih besar chance-nya. Suhei Yoshida ya teman-teman. Suhei Yoshida gitu ya. PlayStation Studio. Itu memang lu keluar modal untuk networking. Grinding kan berarti kan lu nabung keluar modal networking. Awal-awal gue ke Singapura juga di hostel lah gitu kan, pakainya low cost gitu ya. Itu kan grinding ya. Iya. Nah tapi akhirnya bisa mereka ngelihat lu lagi lu siapa sih gitu. Arsanesia gitu kan. Oh gitu. Sehingga ketika next time gue ke GDC ditanya, kalian ke GDC gak Arsanesia? Ke GDC gitu. Ketemuannya sama orang PS pusat gitu kan. Mau gitu kan. Akhirnya bisa kayak gitu. Gokil ya. Maksudnya kayak seberapa banyak sih orang yang berpikir mau spend, oke lah, energi satu hal, ya enggak, ya pasti melelahkan ya untuk melakukan seperti itu ya. Ada perjalanan terbang dulu apa segala macem, dan uang lah, belum lagi uang. Uang betul.
aku nggak punya modal Mas Adam katanya gitu. Aku harus start dari mana ini gitu. Ya, mulai dari awalnya pun Arsanesia bikinin game tuh kayak modal yang outsourcing ya. Kita kayak 15 juta dibayar bikin game, kayak akhirnya aduh nih susah bikinnya, ya kita ambil. Jadi awal-awal tuh emang kita nggak milih project gitu kan. Mau project mahasiswa, kerjain skripsi, project nggak jelas lah, kita bikin project edukasi isinya tentang kesehatan pup anak gitu ini. Apa? Bikin game isinya digestive gitu kan. Ya udah kita kerjain gitu. Jadi awal-awal ya memang kita nggak pilih-pilih dan reach out. Mungkin banyak orang yang nggak reach out. Apalagi sekarang sebetulnya lebih enak karena jauh lebih banyak lagi event. Maksud gue nih udah mulai masuk ke Agustus September sampai ujung di Indonesia tuh kan sekarang banyak banget event game. IGF, IGX, IGW. Masih banyak yang lain lah, ada G7 dan sebagainya. Itu pertama kali gue mulai Arsanesia ya. Hal pertama yang gue lakukan, gue roadshow ke Agate, ke Nightspade, ke perusahaan-perusahaan software yang gue kenal, datang ke kantornya, punten mau nanya dong gitu ya. Kalau misalkan mau mulai bikin game, dapat uangnya gimana? Kan pertanyaan lu tadi gitu ya? Iya, standar banget ya kan? Sebetulnya. Standar banget kan? Itu yang gue tanyakan gitu kan. Oh kenapa ada? Soalnya kita mau bikin Arsanesia nih, kita lagi mau nanya gimana cara dapat project gitu kan. Dari situ ya mungkin dia bisa ngasih tahu, bisa enggak, tapi dia tahu Arsanesia mau ngerjain proyekan. Ini company-company kan ngerjain proyekan. Once mereka kepenuhan dioper ke siapa nih? Arsanesia gitu. Iya. Nah, gue tuh agak apa ya, agak gatel gitu ya. Karena tadi ya roadshow tadi reach out gitu ya. Terus kalau kayak acara seminar, gue selalu duduk paling depan sampai sekarang. Dan kalau ada siapa yang mau bertanya, gue tanya pertama. Karena biasanya yang pertama tuh nggak banyak yang mau nanya, malu-malu. Betul. Tapi kalau udah ketiga keempat udah banyak tuh. Udah banyak, karena udah ke-trigger. Betul. Gue nanya tujuannya apa? Bukan karena gue mau tahu, biar dia kenal sama gue pembicaranya. Notice aja dulu ya. Dia turun selesai acara, yang lain kan pada balik ke belakang. Gue samperin, Pak boleh kenalan nggak Pak? Saya tadi yang nanya, ini gini. Saya pengen tanya-tanya lebih dalam, boleh minta kontaknya nggak? Nanti saya email. Itu kan simple ya. Itu adalah ilmu teman-teman, daging gitu. Itu benar banget. Gampang kan sebenarnya. Tapi nggak banyak yang mau melakukan. Tapi harus butuh keberanian, Dam. Lu pasti agak gugupnya dulu kan? Yakin gue. Apa sih ininya? Worst case-nya apa sih yang terjadi kalau lu nanya? Betul, setuju gue. Ya mungkin lu bisa terlihat bodoh dengan pertanyaan lu. Possible dong. Yang lihat bodoh siapa gitu kan, dia gak memberikan. Ya orang-orang yang sekitar, maksudnya kayak. Ya tahu ya lah. ada lah ya kan orang yang. Tapi gue pun dari di kuliah ya, di kelas, ya gue emang selalu nanya. Nanya gitu. Jadi memang curiosity-nya tinggi gitu kan. Iya. Tapi itu gue setuju sih. Gue pun orang yang sama resiknya sih kayak. Kalau ada yang mau nanya, ya gue gitu. Kayak kadang-kadang cuman gara-gara menurut gue boring nih gitu. Gue tanya biar sesuatu jadi lebih seru gitu. Ya berangkat dari mana aja sih. Tapi benar kata lu tadi. Gue sih kayaknya belum pernah deh kayak sampai dia orangnya turun terus gue samperin, halo Pak saya yang nanya. Gue belum pernah kayak gitu. Walaupun ya gue punya beberapa gambaran yang langsung kena. Oh iya benar juga ya, kalau ngelakuin kayak gitu ya lebih mudah gitu, dan lu di notice dan segala macam. Ya. Sekarang tuh lebih gampang lagi kan, DM tuh gampang banget kan. DM tuh gampang banget. Apa susahnya DM atau komen gitu ya? Negatifnya apa ya? Paling lu nggak dibalas kan? Nggak dibalas. Nggak mungkin kayak dimarahin kan? Nggak mungkin. Kecuali kalau emang nggak sopan. Betul. Nah kalau itu udah basic. Dam. Tapi lu nggak boleh gitu. Sekarang tuh itu jadi problem. Sekarang itu jadi problem. Nih teman-teman yang lagi nonton gitu ya, biasakan kalau lu mau di notice gitu ya, dan lu butuh apa Mas Adam? Adam tuh salah satu orang yang paling baik yang pernah gue kenal ya. Orangnya baik hati sekali gitu ya, dan kayaknya hidupnya lu lempeng-lempeng aja gitu. Kalau lu mau DM dia, dapetin notisnya dia, setidaknya DM dengan proper. Iya kan? Setidaknya nih format yang proper gimana sih Bang Dito? Format yang proper itu adalah ya perkenalkan lu tuh siapa gitu loh. Halo Mas Adam, saya Dito Wangsa. Saya tuh lagi mau bikin game. Game saya tuh nanti gini. Mas Adam tertarik dengernya nggak? Kalau tertarik mungkin saya akan lanjutkan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Misalnya bilang, ya elah zaman sekarang emang harus gitu segala macam. Hey, belum kenal. Ya. Nanti kalau udah kenal, udah enak ngomongnya silakan gitu. Tapi di awal kayaknya itu aja sih yang penting ya. Karena kita kan kadang malas juga ya kalau ya kita belum siapa-siapa lah. Yang siapa-siapa yang kita pengen DM kan tentunya dia juga membaca banyak DM setiap harinya ya Dam. Betul. Jadi being noticeable tuh penting ya gitu untuk. Makanya dulu kan ada kayak kalau mau email
lu kasih judulnya tuh yang catchy gitu. Oh ya. Biar lu tuh lebih di notice daripada yang lain gitu kan. Betul. Sebenarnya itu gue kayak diajarin zaman SMP ya, SMA gitu. Kalau lu mau approach perusahaan apa cari ini, lu bikin emailnya ininya yang headernya yang lucu nih atau yang menarik nih, biar notice. Itu tuh jadi zaman dulu. Sekarang itu jadi kayak apa? Sekarang dipakai clickbait ya kalau sekarang istilahnya. Hooknya ada hooknya. Ada hooknya. Padahal udah dari dulu loh gitu diajarin kayak gitu loh. Lu kasih hooknya gitu biar orang tuh mau notice gitu. Itu pun termasuk gitu. Tapi akhirnya ini pertanyaan yang mungkin lu juga udah sering banget ditanyain kali. Setelah apa yang udah kita obrolin dari tadi. Antara game premium dan ya B2B di Arsanesia porsinya berapa persen untuk saat ini? Saat ini mungkin agak tricky ya, karena sebenarnya kita nih lagi jalan project sebenarnya kontrak base, tapi bentuknya co-dev gitu. Jadi buat kita ini win-win solution. Ini bentuk bisnis yang menurut kita tuh paling aman karena resikonya di cover sama pihak partner. Tapi kalau nanti game yang sukses kita juga dapat revenue sharing. Nah ini dapat deal kayak gini menurut gue yang paling ideal ya. Tapi memang kalau misalkan ditanya berapa persen proporsinya, masih gedenya masih dari B2B. Masih dari B2B. Ini perlahan-lahan mau kita geser nih. Coba-coba ke premium. Nggak scalable. Jadi B2B itu cara lu bisa dapat scaling, misalkan lu bisa punya profit per tahun, let's say paling biar gampang 1M gitu ya. Cara lu bisa naikin itu 2 kali lipat jadi 2M adalah dengan lu naikin tim lu tadinya 10 jadi 20. 20 iya. Ya kan. Sedangkan kalau IP, kalau misalkan tadinya revenue 1M gitu, ketika IP lu meledak jadi 100M, tim lu bisa tetap 10 gitu kan. Jadi setuju. Mimpi akhirnya tetap IP sih. Pengen IP ya. Tapi kita tahu IP industri itu high risk. Apa ya istilahnya ya, hit and miss. Karena pilihan Arsanesia adalah kita pengen menjaga kesejahteraan karyawan, kita nggak bisa all in. Jadi pasti satu kaki kita ada di B2B atau sepertiga kaki kita ada di B2B. Sisanya baru. Oke, ini gue dari tadi penasaran pengen sampai ke bagian ini. Dalam sekian banyak klien yang lo alamin gitu ya, udah banyak banget gitu ya. Pasti ada dong klien yang rese banget gitu. Ya nggak usah sebut tapi kan lo bisa ceritain mungkin ya gitu. Bentuk reseannya apa dan kita nanggepin itu gimana sih yang paling benar gitu ya. Kayak mungkin teman-teman nanti oke, aku ikutin semua yang dibilang sama Mas Adam. Aku akan coba aku dapet nih. Wah ternyata rese nih. Nah lu saat di Arsanesia lu kayak apa lu untuk ngadepin itu? Karena masih lu kan yang ngadepin klien. Iya gue. Gue yang ke depan pasti keluar. Nah kita punya berbagai jenis klien nih. Ada yang enak diajak kerjasama, ada yang rese, dan ada yang jahat. Bahkan ada yang jahat. Ada yang jahat. Jadi yang memang punya niat jahat atau pengen main nakal lah gitu. Lu tahu kan kalau gue tuh sangat tidak mau berurusan dengan yang orang-orang kayak gini kan. Adam itu paling anti sama yang gitu-gitu. Jadi buat Anda yang masih suka berpikir ada mungkin nakal dan sebagainya, saya yang garansikan dia paling enggak ya. Lu tuh paling enggak bisa ya malah kayak gitu ya. Bisa. Okay. Kalau emang orang ini jahat, sebesar apapun nilai proyeknya, gue nggak lanjutin. Jadi kan kita ngobrol di depan kelihatan ya ketika negosiasi, ketika nge-breakdown scope, ketika analisis nih kamu mau bikin game apa segala macam gitu-gitu. Jadi itu filter awal gue. Gue pengen tanya. Apa? Ini boleh lu jawab boleh tidak? Apa tuh? Asal uangnya jadi masalah gak buat? Asal uangnya so far Sumber ya pasti jadi masalah buat gue. Tapi so far belum pernah ketemu case kayak gitu ya. Ini kan jahat tadi. Oh pernah. Pernah. Gimana? Ya. Ada project yang literally kita tolak karena dia judol. Itu langsung nope. Rokok gue juga enggak. Rokok pun gue gak ngambil. Alasannya? Judul oke deh. Karena ya aktivitas bisnisnya nggak bagus untuk kesehatan aja. Sesimpel itu ya. Walaupun dia kan rokok tuh kan kayak ya ada merek gede yang kayak dia punya foundation, dia punya good deeds lah. Maksudnya kan tetap ya intentionnya. Selama bisnis, misalkan ada anak perusahaannya nih, misalkan perusahaan rokok punya perusahaan e-commerce, ya kita sama perusahaan e-commerce nggak masalah. Tapi kalau kita suruh bikin game yang mempromosikan rokok, kita nggak. Atau source-nya adalah uang dari perusahaan rokok, gimana Dam? Source-nya dari uang perusahaan rokok. Betul. Selama game yang kita bikin tidak mempromosikan rokok sih harusnya masih nggak apa-apa. Lo masih bisa terima. Source-nya dari
perusahaan alkohol. Bisnisnya apa? Ya, B2B-nya. Nggak buat itu sih gitu. Tapi nggak juga sih sumbernya dari perusahaan yang memang hasil uang jualan minuman beralkohol. Kita kan misalnya let's say kita muslim, kita nggak boleh. Lu jadi pakem itu jadi sesuatu yang lu consider gak sih? Gue nggak masalah kalau source-nya ya. Kayak misalkan lu pemilik perusahaan bir gitu ya. Lu kayaknya dari bir dong. Lu mau minta bikin game tapi gamenya gak ada hubungan sama bir. Gak masalah. Walaupun sumbernya dari uang jahat nih. Gak masalah. Kan gue gak tahu. Misalkan lu punya 100 miliar. Ya 20 miliarnya baik, 80 miliar jahat. Gue gak peduli. Oh, betul juga. Iya. Benar. Selama produk yang gue bikin ya gak berbuat jahat aja. Kecuali judul. Atau mempromosikan tadi ya. Mempromosikan rokok, alkohol itu enggak. Kalau judul terlepas dari ini uangnya, maksudnya dari yang dibikinnya nanti outputnya, again edukasi lu nggak mau. Kalau sumbernya jelas judul. Sumbernya dari judul. Nah itu tuh gue mau misahkan sih sebenarnya sumber dengan produk ya. Karena kayaknya kita nggak bisa nge-track sumber dari mana deh. Ketika klien datang ke kita tuh dia nggak pernah ngomong, gue ini uang judul ya, mau gue bikin ini gitu. Bener. Terus karena gue pernah punya pernah. Oh iya. Ya, jadi kayak track. Terus ini kok visi aneh ya visi buat gue kayak sas banget nih gitu kok ini ada investment gede atau gini segala macam. Pas gue tracking ya udah ketahuan ternyata emang dari uang itu. Terus gue confirm ke orang yang ngenalin gue sama orang ini. Terus dia bilang ya memang dia bos begituan gitu. Berarti uangnya uang dari kayak gitu dong. Iya. Akhirnya gue langsung tolak. Kalau gue sih strictly tolak. Walaupun yang dia mau bikin nggak ada hubungannya sama itu. Tapi gimana lu taunya uang, let's say dia mau ke lu proyek 200 juta. 200 juta itu revenue dari situ atau dari mana? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Cuman gue nggak mau ambil resiko itu. Kalau gue ya. Karena ya kalau bener bukan untungnya gue. Kalau bener ya kayak gue pakai uang dosa ini untuk itu kan jangan lebih. Kalau gue lebih kesana misalnya. Ya tapi lu ada konsiderasi itu ada ya? Minim lah. Soalnya gue nggak bisa membuktikan itu juga kan. Jadi praduga gue sebenarnya tidak bersalah sih. Sebenarnya yang kayak gitu kalau ada yang visi-visi gitu sebenarnya jadi masalah buat kita ke depan kalau ternyata itu pencucian uang. Itu paling ngeri sih. Soalnya pencucian uang nggak peduli betul. Lu vendor atau bukan, follow the money. Udah follow the money kena. Udah. Ya kita nggak tahu apa-apa. Ya uangnya ke lu gitu. Iya, tapi kan kita nggak tahu. Udah nggak mau tahu. Tarik. Orang penyanyi aja dibayar oleh yang hasil TPPU kena gitu. Itu ngeri banget sih. Itu harus dihindari ya. Itu cara ngindarinnya gimana? Susah ya. Bermain dengan orang-orang yang baik ya. Ya intinya cari lingkungan yang baik sih. Balik lagi nyebelin tadi. Gimana ngadepinnya berarti? Nah kalau udah nyebelin, kalau menurut gue sih banyak faktor ya. Kalau misalkan nyebelinnya dalam konteks komunikasinya rese, tahan badan. Itu udah kayak kamu kerja nggak bener apa segala macam gitu. Ya udah kita emang kayak misalkan lu jadi petugas pramugari gitu ya. Pesawatnya delay apa segala macam. Penumpangnya marah ya lu emang memberikan jasa kan. Lu emang menyerap itu maaf ya Bu, gimana caranya kita bisa membuat perjalanan Ibu menjadi lebih menyenangkan gitu kan. Ya memang lu harus siap dengan konteks menjadi topi dan tentu itu pelayan yang melayani mereka gitu, pelanggan gitu. Jadi lu emang harus melayani. Jadi rese-rese kayak gitu ya memang ini B2B kayak gitu, memang lu memberikan jasa lu gitu kan. Jadi mau gak mau ya udah lu hadapin lah ya. Ya hadapin, selama dia bukan jahat kan. Kan lu fair kan, dia bayar lu memberikan pelayanan terbaik. Tapi memang rese nih cara komunikasinya gak enakin gitu misalnya. Ya kan kita gak bisa kontrol orang lain gitu. Betul, kan. Yang bisa kita kontrol kan bagaimana kita handle situation ya. Betul, justru kitanya ini kan. Jadi kayak ya gue sih sama sih pikirannya sama Adam mirip ya. Kayak yaudah deh, udah yang penting kelarin kan dia ngomong apa ya udah deh gitu. Selama bener kita denger. Oke. Menarik ya itu teman-teman, enggak usah terlalu baper ya. Betul. Karena ya kita enggak pernah tahu juga intensi dia gitu ke kita apa segala macam. Yang penting kita beresin ya Adam ya. Dan mungkin ekspektasinya ya ketika lu jadi kayak abis podcast ini terus kayak mikir, wah kayaknya B2B gampang ya daripada bikin game gitu ya. Ya lu kalau emang pada akhirnya mau masuk B2B, lu harus merubah topi game dev ke topi tadi itu ya. Apa sih istilahnya? Industri jasa kan, memberikan pelayanan terbaik. Siap nggak menjadi pelayan kalau lu punya ego artis gitu ya. Kadang kan game dev kayak menurut gue game ini yang bagus, ini yang jelek. Kalau kliennya bilang maunya kayak gitu ya lu ya udah gitu. Kayak chef aja lu di hire untuk jadi chef bikin masakan, resepnya dari dia nih. Gue mau bikin nasi goreng pakai durian gitu kan. Lu bilang, Pak nasi goreng pakai durian nggak enak gitu kan. Kalau kliennya bilang gue sukanya ini, lu mau apa gitu? Ya kan ego lu harus turun. Tapi ya kalau orang yang akhirnya mau ngambil B2B itu harus siap dengan menurunkan ego, udah nggak bisa. Pasti, betul. Karena kan melakukan sesuatu buat klien ya mau gimana? Betul.
ya harus ngikut dong. Betul. Ngikutin maunya klien bagaimana gitu. Ya, kita cuma bisa sampai titik, Pak kayaknya belum ada deh durian sama nasi goreng. Takutnya kalau ini disajikan orang-orang nggak suka gitu kan. Ya tapi saya mau itu. Tapi saya mau. Oh ya sudah. Yes. Ya kita ambil gitu. Selama ini nggak beracun, ini nggak merugikan, ya udah kita sikat aja. Gue setuju sih karena ya zaman sekarang gue sempat ketemu sama beberapa orang yang kayak desain aja. Sekarang kan kayak gue mau hire lu deh gitu. Coba nih lu bisa desainin ini nggak buat gue gitu. Coba translate dong, gue maunya ini gini. Pas dilihat, oh ini kok gini sih? Ini emang gaya gue kayak gini. Ya enggak, itu tuh udah nggak bisa. Itu tuh udah nggak bisa. Intinya ya klien maunya apa, lu harus bisa terjemahin itu. Jadi sesuai yang dia mau gitu. Gue pernah lihat juga, lu nggak tahu pernah ada nggak pengalaman unik kayak yang seperti itu saya misalnya. Dari segi warnanya norak banget gitu. Ya pokoknya sama dari segi lu kan cukup mengerti estetika dengan baik gitu ya. By design apa. Aduh ini pengen norak banget nih Dam gitu. Aja lu ya ngeliatnya gak kuat gitu nih kayak gini. Tapi mau gak mau harus lu kerjain gitu. Pernah ketemu yang kayak gitu? Sering, emang makanan sehari-hari kan kayak gitu kan. Kayak ini apa gitu. Emang siapa lu bikin kayak gini siapa yang mau make gitu kan. Tapi mereka bayar gitu. Kalau gue sih ya karena emang udah tahu dari awal ini untuk revenue gitu ya. Gue sama sekali nggak take it personal gitu. Tapi memang tim itu butuh diingetin berkali-kali tuh. Bahwasannya ketika bikin kayak gini ya lu ngeluh-ngeluh ya silakan ngeluh-ngeluh gitu kan. Tapi jangan sampai keluar gitu kan. Jadi kayak wah ini apaan nih kayak sampah apa segala macam ya silakan mau ngomentarin kayak gitu gitu kan. Yang penting sampai di internal buat curhat aja gitu. Gila. Tapi satu deh yang paling yang paling unik mungkin pengalaman yang paling menarik yang lu bisa share ke teman-teman. Singkat aja yang ya dalam perjalanan Arsanesia, perjalanan Adam Ardi Sasmita yang juga 5 tahun menjadi 8 tahun ya total ya wakil ketua Asosiasi Game Indonesia. Yang katanya sekarang mau kembali lagi. Kata siapa? Apa yang paling unik gitu ya dari klien-klien lu or ya apapun yang mungkin bisa di-share ke teman-teman dan jadi sebuah kisah menarik. Mungkin uniknya dari sisi ini ya. Ini project yang sebenarnya gue sangat excited banget. Jadi gue nerima project yang menurut gue cukup menarik ya konsepnya. Jadi kayak konser. Konser itu kan biasanya kayak disponsorin sama telco bikin konser di banyak kota, roadshow gitu kan. Terus banyak booth kan. Betul. Ada boothnya dia nawarin produk A, produk B kan. Ada makanan, ada kan. Apa gitu. Nah ini gue suka banget nih bikinin buat mereka. Mereka tuh bikin experience kayak lu bisa pakai QR code, bisa pakai AR untuk main game di tiap bootnya. Terus lu nanti dapat skor. Jadi di kota tersebut, di konser tersebut yang bisa dapat skor paling banyak. Mini-gamenya. Iya, itu gue seneng banget ngerjainnya. Dan proyeknya tuh kayak banyak mini game, banyak AR. Jadi kayak kita punya kesempatan juga untuk menuangkan ide gitu. Jadi buat gue tuh menyenangkan itu. Udah jalan, setengah jalan konsernya ya. Covid Pak. Wow. Wah, ya udah. Tetap dibayar nggak? Yang udah dikerjain dibayar. Tapi akhirnya kan proyek sisanya nggak lanjut. Terus good idea ya itu. Wah, itu seru banget. Itu kita kayak wah udah ngebayangin nanti kalau istilahnya kayak nge-support gitu ya. Kalau misalkan konser di mana kita nge-support terus ngeliat orang pada main itu kan seru gitu. Kita udah ngebayangin kayak gitu terus kayak udah mana nggak sampai akhir gara-gara 2 tahun ya kalau waktu lockdown ya kalau nggak salah ya. Almost 2 tahun kan emang nggak bisa konser segala macam ya akhirnya proyeknya literally close. Kita tuh kayak ini something yang sebenarnya punya potensial tapi nggak sempet keluar tuh kayak gemes aja gitu. Tapi akhirnya udah di scrap akhirnya bisa. Oke, menarik ceritanya dan game mobile mau lagi itu mobile juga. Itu mobile. Tapi game mobile kan nggak mau bikin sebuah game mobile, IP game mobile. Ini Wandering Soul ke mobile juga? Pasti ke mobile. Ya sekarang kalau gue kita di Arsanesia kita platform agnostik sekarang posisinya. Wih, ada aliran platform agnostik gitu. Kita believe sekarang nih ya mulai kelihatan batas antara device itu mulai kabur. Game-game mobile mulai masuk ke premium, mulai masuk ke Steam dengan model bisnis premium dan itu bisa sukses. Dan sebaliknya sekarang game-game premium mulai bisa masuk mobile. Betul sekali. Balatro, Diver, Stardew Valley pun bahkan gede banget di mobile juga gitu. Jangan gitu deh. Assassin's Creed Mirage bisa di iPhone. Betul. Ya kan? Resident Evil. Yes. Terus yang paling baru apa? Death Stranding. Itu bisa juga di iPhone. Jadi kayak
kayak dulu itu device mobile tuh nggak kuat tuh buat main. Betul, Sekarang jauh soalnya. naik, Akhirnya mulai setara. Iya. Gue akan ngerasa nanti bedanya cuma apakah game lu premium atau freemium. Model bisnisnya apakah sekali bayar atau gratis tapi kontennya terus berlanjut. Oke. Makanya gue ngerasa ke depan akan ke situ sih Battlefield-nya. Jadi udah nggak lagi lu di Steam, lu di App Store, tapi kayak semuanya akan sama. Tapi lu mau meng-cater player yang sukanya freemium atau premium. Oke, tapi lu nanti Wandering Soul ini Premium dulu. Baru ke mobile. Pengennya sih rilis bareng ya. Wow, pengennya ya. Wow, oke. Gue gak sabar sih. Lu belum mau ngasih sneak peek apapun ke gue loh. Kan sempat showcase, nggak sempat main ya? Belum sempet. Iya. Belum sempet. Jadi sangat penasaran gitu. Kayak gimana gamenya Adam teman-teman. Tapi itu ya tadi. Dan kalau lu ke mobile lagi, jangan lupakan hadirnya Yango Ads tentunya ya. Karena Yango Ads nih teman-teman ya, itu adalah salah satu solusinya gitu. Jadi jika Anda ingin aplikasi Anda menghasilkan lebih banyak uang tanpa semua kerumitan, lihatlah monetisasi aplikasi yang di-provide oleh Yango Ads. Kerjasamanya nyaman, santai, dan memprovide banyak bantuan gitu ya. Dan tentunya perusahaan ini menyediakan layanan yang mencakup analitik aplikasi gitu ya, manajemen campaign, dan salah satu jaringan periklanan terbesar di Eropa Timur. Jadi banyak yang bisa ambil dari Yango Ads juga, dan udah sponsorin episode ini tentunya. Jadi kalian bisa langsung cek ya di kolom deskripsi ya lebih jauh lagi tentang Yango Ads. Dan ya mungkin Adam nanti mau coba tanya-tanya ke Yango Ads sih, siapa tahu buat game berikutnya. Siap. Dan yang kali ini kayaknya preparationnya jauh lebih banyak lu terlibat ya dibandingin si Project Ansik, atau sama aja sebetulnya? Oh, sekarang gue turun banget, beneran terlibat banget lah di dalamnya. Karena Adam nih game yang dia mainin sama gue sebetulnya mirip-mirip, selera gamenya mirip. Oh ya. Iya, kalau gue lihat lu update story kayak lu main Horizon, lu main ini, kayaknya sebetulnya mirip. Dan gue jadi berharap, ayo Adam, kali ini kasih gue sesuatu yang menarik. Amin. Semoga ya. Semoga. Target kapan Adam? Belum tahu karena sebelum Garden of Wandering Soul, ini mungkin gue belum pernah cerita. Gue gak tahu ini tayangnya kapan ya. Tapi anyway, ini gue teasing aja dulu ya. Boleh. Sebelum Garden of Wandering Soul itu kan gue mulai kayaknya announce tahun 2024 ya. Tahun lalu kan ya. Betul. Kita tuh ada satu project lagi yang udah kita kerjain dari 2023. Bahkan duluan, udah lebih dulu. Jadi waktu ke Gamescom 2023 tuh kita bawa game ini nih. Oh, apakah itu? Gamenya live sim. Oh. Temanya Blacksmith. Kayak punyanya si Ginfo ya? Iya, Ginfo. Ya, NPC Phil. Mirip. Jauh, beda approach. Beda approach. Di sini kita adalah sebagai Blacksmith. Oke, lalu nih. Nah, ini tuh sebenarnya gamenya skopnya lebih gede. Dan memang GWS ini tadinya kayak kita quick break dulu yuk dari ini gitu ya. Karena udah ngerjain lama, udah ke publishers dan masih nunggu tektokan segala macam gitu. Akhirnya ngerjain ini, tadinya GWS itu niatnya kayak buat quick burst kayak 3 bulan 6 bulan rilis gitu kan. Ternyata di proses pengerjaan itu ada interest ke yang game sebelum ini. Udah ada judulnya? Atau project something? Ada judulnya. Judulnya Smith's Chronicles. Judulnya lucu tuh, Smith's Chronicles. Tapi memang gue belum announce publicly di Indonesia lah gitu. Jadi ada di sini. Ini bukan announcement juga ya kan, gue kayak cerita-cerita aja. Teman-teman juga kalau mau nyari sosial media juga udah ada sebenarnya gitu kan. Jadi udah ada sosmednya buat sharing-sharing. Gue penasaran loh. Kayak Arselnya mirip apa? Nanti lihat aja. Baiklah. Ada di Instagram juga. Bisa dilihat. Tapi akan lu lanjut berarti yang ini. Sekarang resource-nya ke situ. Terus si Wandering Soul gimana? Akhirnya ya karena ini kita ada 3 pipeline nih. Jadi jatuhnya tim kita cuma bisa ngerjain biasanya 2 pipeline nih. Jadi sekarang 1 pipeline ke yang Smith Chronicles, 1 pipeline ke ada game mobile kita lagi kita kembangin. Lihat aja di Google Play itu kita lagi kerjain juga. Satu lagi yang buat GWS? Satu lagi buat B2B sebenarnya. Oh, terus GWS kemana ini? Nah GWS kita tahan dulu. Ya. Kita ngasain 2 ini dulu, baru nanti GWS dilanjutin. Ya tapi gue penasaran sih. Live sim Blacksmith. Inspired by? Sebenarnya yang paling menginspirasi kita itu si Potion Permit sih. Serius lu? Iya, ini bahkan gue bikin ini banyak konsultasi sama Andika juga. Ada gunanya juga itu orangnya. Keren, Dika keren sih. Potion Permit emang salah satu yang menyenangkan, endingnya jelek. Bercanda dik. Ya tapi yang pasti wah keren ya industri kita ya.
udah ada temen yang terinspirasi dari top gamenya temen tuh udah keren banget ya. Tapi bener sih kalau lu bisa make it a little bit better than Potion Permit, wah saya akan menjadi orang yang sangat menunggu game Anda berarti. Karena gue happy banget sama Potion Permit, tapi gue sangat tidak suka dengan endingnya. Dan saya sudah sampaikan ke Andika dan si Ci juga gue udah sampaikan. Dan mereka udah ngasih tahu juga ya karena sesuatu makanya jadi gitu. And it's okay gitu. Cuman kan kalau lu bawa inspirasinya itu, saya excited nih Dam. Teman-teman tungguin aja ya. Ini yang nonton ini sampai menit ini nih Anda cukup beruntung dapat informasi ini nih gitu. Sukses ya Adam ya. Semoga lancar semuanya dan semoga insight dari Adam tadi bisa jadi sesuatu buat kalian ya. Dan jangan lupa ingat Yango Ads ada di kolom deskripsi. Jadi kita tutup aja. Ini udah 1 jam lebih ya kayaknya ya. Luar biasa ya. Ngobrol sama Adam kayaknya masih banyak yang bisa diulik. Tapi ya nanti dia kita undang aja di podcastnya Anak Tua lah ya. Let's go. Bisa kayaknya masih banyak yang bisa kita ulik. Dan apalagi tadi ngomongin si Smith Chronicles, kayaknya itu harus diulik gitu. Penasaran saya. Adam Adi Sasmista, terima kasih. Thank you. Semoga semua yang lo jalanin lancar. Dan teman-teman tentunya masih banyak lagi episode dari Skill Tree Talk ini. Jadi jangan kemana-mana, subscribe dan juga nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian yang harusnya bisa dapetin banyak insight di setiap episodenya. So, gue Dito Wangsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.